Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu yang membangun kekuatan dalam diri kami. Kiranya firman-Mu itu yang membangkitkan iman semangat kami Tuhan. Sehingga dalam kami mengiring Engkau lebih lanjut, Engkau ada bersama dengan kami dan penyertaan-Mu nyata atas kami Tuhan. Untuk itu Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu yang menguatkan kami, firman-Mu itu yang membangkitkan kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Meskipun kita tidak ada di dalam gereja, kita tetap percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, saya yang ada di dalam gereja, semuanya sama. Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Saya akan belajar bersama-sama, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan. Coba kita akan lihat di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-62 ayat 2 sampai yang ketiga. Ya, 2 ayat saja, nanti ada beberapa ayat yang perlu saya bacakan saja. Di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini tentunya setiap kita menyadari ada ketakutan, ada kecemasan, bahkan kekhawatiran yang terus terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang di pasar kadang-kadang khawatir. Bapak-bapak yang mungkin di ladang atau mungkin bekerja lain kadang-kadang khawatir dan sebagainya. Dan kondisi hari-hari ini seringkali membuat kita itu menjadi cemas. Tapi kita belajar dari seorang Raja Daud. Kalau kita lihat di sana dikatakan bahwa di manakah kita akan menemukan ketenangan dalam hidup kita. Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang itu hanya akan dirasakan ketika mereka punya uang ratusan juta atau di deposito bank, kekayaan yang melimpah, punya satpam yang menjaga rumah kita selama 24 jam penuh dan sebagainya. Tetapi fakta membuktikan banyak orang kaya yang hidupnya tidak tenang. Selalu was-was dengan hartanya, khawatir dengan perusahaannya dan lain-lain. Namun pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan atau dekat dengan Tuhan pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Masalah boleh terjadi, masalah boleh datang, namun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 bagian B, di sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita pegang janji Tuhan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi. Bahkan di sana juga dikatakan bahwa hidup dalam ketidaktenangan, kacau, khawatir, cemas, panik dan lain-lain adalah hal yang sangat disukai setan, iblis. Hari-hari ini iblis membuat banyak orang cemas. Iblis membuat banyak orang menjadi panik. Tapi saat ini kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bahkan di sana di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang 7 juga dikatakan bahwa sebab Petrus menasihatkan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang bisa berdoa, orang yang bisa ibadah dan sebagainya adalah orang-orang yang ibadah. Di sini kita akan belajar ada 3 hal. Kunci mengalami ketenangan. Ya, tentunya kita ingin tenang. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ingin tenang. Ya. Kunci yang pertama di sini kita bisa lihat
untuk kita bisa menjadi tenang itu adalah apa? Dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Cara dekat dengan Tuhan, hubungan karib dengan Tuhan seperti apa? Berarti kita harus semakin dekat dengan doa-doa kita. Maka dikatakan ini berarti tidak meninggalkan jam-jam doa. Kalau Bapak Saudara pengen dekat dengan Tuhan tapi tidak pernah berdoa, itu artinya kosong. Itu artinya tidak sesuai dengan perkataan kita. Untuk itu mari kita mendekatkan diri dengan doa-doa kita. Bahkan juga dikatakan dalam ibadah. Walaupun ibadah-ibadah kita saat ini itu sedang dipotong-potong. Harus ibadah di rumah, harus dalam kelompok yang kecil dan sebagainya. Itulah ibadah kita. Tapi jangan sampai ibadah itu menjadi kurang atau esensi sesuatu yang penting dalam ibadah itu menjadi kurang. Justru di saat-saat seperti ini kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena orang yang tenang itu adalah orang yang mendekatkan diri, adalah orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat 2 dan ayat yang 11, di sana dikatakan seperti ini. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dikatakan dengan jelas apa? Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya apa? Sesuatu yang penting itu adalah ketika kita mendekatkan diri pada Tuhan. Kadang-kadang semuanya waktu untuk kita, tapi kita tidak pernah mengambil waktu kita untuk Tuhan. Justru di saat-saat kondisi yang sedang seperti ini, yuk kita dekat dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama, kunci untuk mengalami ketenangan adalah mendekatkan diri atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Terus yang kedua, cepat saja. Yang kedua dikatakan bahwa kunci mengalami ketenangan adalah punya penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan Raja Daud memberi nasihat, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi hal yang kedua supaya kita menjadi tenang, itu adalah kita harus punya penyerahan diri. Makanya Raja Daud bisa memberikan contoh dengan banyak hal. Ya. Makanya Raja Daud juga menulis di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Di sana dengan jelas dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayakanlah kepadanya dan ia akan bertindak. Kalau hari-hari ini kita dalam kondisi panik, takut, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Ayo, kita menyerahkan diri pada Tuhan. Punya penyerahan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kunci untuk mengalami ketenangan adalah hidup dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Mari kita menyadari kehidupan benar dalam kehidupan kita itu penting, bahkan sangat penting. Walaupun kadang-kadang untuk menjalankan kebenaran itu belum tentu langsung kita bisa jalankan, tapi mari kita arahkan pada Tuhan. Minta kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa hidup benar. Orang yang hidup benar, maka orang itu akan mengalami ketenangan. Maka Yesaya dengan jelas di sana dikatakan bahwa di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita pengen tentram, kita pengen mengalami damai sejahtera. Makanya kita terus berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk gereja-gereja, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk diri kita. Supaya apa? Kita ada satu ketenangan. Untuk itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam dekat dengan Tuhan, berserah diri
dan senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, disitulah ketenangan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini akan menuntun, akan menguatkan dalam setiap kehidupan kita. Dan sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari kita berdoa, minta kekuatan yang daripada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan perjamuan kudus, bisa diambilnya. Kalau tidak ada roti, mungkin bisa dengan biskuit atau mungkin dengan makanan apa, tidak apa-apa ya. Kalau tidak ada anggur, bisa mungkin dengan teh atau sebangsanya ya, mungkin air putih juga bisa. Silakan aja, saya tunggu sampai Bapak Ibu Saudara bisa menyediakan semuanya. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus bukan hanya rutinitas yang terus kita jalankan setiap bulan satu kali. Tapi ingat bahwa perjamuan kudus itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya sebelum kita menikmati perjamuan kudus, kita minta penyucian yang daripada Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan menguduskan dosa kita, sehingga kita diperkenan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung, berkayang yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita akan angkat tinggi-tinggi dari kehidupan kita roti dan anggur. Dan inilah lambang persekutuan dengan Tuhan. Kita menyadari hari-hari ini kita butuh Tuhan. Kita menyadari hari-hari ini kita perlu tuntunan daripada Tuhan. Dan dengar firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ada di tangan kanan kita, yang kita angkat lebih tinggi dari kehidupan kita, inilah tubuh Kristus. Dengan iman inilah tubuh Kristus. Bukankah roti yang terpecah itulah ada persekutuan di dalam tubuh Kristus? Katakan haleluya, katakan amin. Mari kita akan nikmati bersama-sama di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang kita pindahkan cawan anggur lebih tinggi dari kehidupan kita. Kita mensyukuri korban Grapira Tuhan. Dia rela mati untuk kita. Dia bangkit dari antara orang mati untuk kita. Bahkan dia naik ke surga untuk kita. Biar melalui perjamuan kudus ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan kita percaya melalui korban Grapira Tuhan ini, Tuhan memberi ketenangan dalam kehidupan kita di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah kepanikan kita, bahkan di tengah-tengah kecemasan kita. Dan dengar firman Tuhan,
Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah darah Kristus. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dalam darah Kristus? Mari kita akan terima, mari kita akan minum di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, silakan mengucap syukur. Dan kita akan berdoa untuk doa syafaat kita. Sekaligus nanti kita akan akhiri persekutuan kita pagi ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati persekutuan kami Tuhan. Meskipun dalam bentuk online ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir dalam setiap kami, setiap keluarga kami, setiap pribadi kami Tuhan. Dan kehadiran-Mu nyata Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kuasa otoritas-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami terus berdoa Tuhan, buat pandemi yang saat ini masih ada di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan, bila Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberi kekuatan pada setiap kami Tuhan. Lebih-lebih kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang beberapa waktu terkena COVID Tuhan. Dan mari Bapak, zaman kuasa-Mu Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Engkau yang memulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami dalam menanganinya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bila pandemi ini akan segera berlalu. Sehingga ada satu kerinduan kami untuk kami terus bersama-sama meninggikan, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang pagi ini boleh bersama-sama beribadah. Kami percaya ada berkat kekuatan yang Tuhan curahkan atas jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Seluruh keluarganya diberkati, seluruh pekerjaannya diberkati. Bahkan pergumulan-pergumulan yang hari-hari ini sedang dikerjakan, sedang digumulkan, Engkau yang campur tangan dan Engkau memberkati tepat waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati mulai dari anak-anak kami. Lebih-lebih anak-anak kami akan sekolah di jenjang yang berikutnya. Engkau berkati Tuhan. Engkau buka jalan, bahkan Tuhan akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini ada yang masih sakit, mari Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu jamah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pada seluruh jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang membutuhkan pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Mari Bapak, pertolongan-Mu nyata atas mereka Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami. Berkati setiap kami yang boleh bersama-sama bersekutu. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami. Berkati hari-hari ini kami rindu Engkau mendampingi kami dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga kami dibebaskan dari sakit penyakit, dibebaskan dari segala kuasa jahat iblis yang ingin membelokkan iman kami Tuhan. Itu kami akan akhiri persekutuan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita akan angkat kedatangan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, terimalah berkat Tuhan. Kiranya melalui persekutuan yang kudus terus terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Bila Roh Kudus terus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang 2 kali boleh menjemput kita di awan-awan permai. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam sehati, tetap jaga protokol kesehatan. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus